Faqala kasyatin yuslahu jilduha wa hiya hayyatun. Seperti seekor kambing kibas yang dikuliti hidup-hidup, kata beliau. Itu sakitnya sakaratul maut. Padahal beliau ini meninggalnya pada waktu puasa. Bagaimana dengan orang-orang yang mati dalam keadaan tidak ibadah, di dalam maksiat kepada Allah? Sakitnya luar biasa. Seperti sakitnya bagaimana orang-orang yang maksiat. Wa kana Ka'bul Ahbar yaqulu, Ka'bul Ahbar pernah mengatakan, lamma ahya Isa bin Maryam Sam bin Nuh, manakala Nabi Isa, kata beliau, menghidupkan Sam bin Nuh, anaknya Nabi Nuh. Qala lahu Isa, Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada Sam bin Nuh, berapa ribu tahun itulah Nabi Isa telah ketemu dengan Sam bin Nuh, anaknya Nabi Nuh, berapa ribu tahun tuh dihidupkan oleh Nabi Isa. Muzkam antam maitun, berapa lama kamu wahai Sam bin Nuh mati? Qala mundu arba'ati alapi sanatin, 4.000 tahun sudah aku dalam kubur ini, kata Sam bin Nuh. Wahai Isa, aku ini sudah 4.000 tahun sudah di dalam kubur ini. Qala kaifa wajadtal mauta, wahai Sam bin Nuh, kamu itu bagaimana pendapat kamu? Apa yang kamu ketemukan pada waktu kematian kamu? Qala il'ana lam tazhab anni sakaratuhu wala hararatuhu. Sampai sekarang wahai Isa bin Maryam, tidak pernah hilang yang namanya sakaratul maut wa hararatuhu, dan panasnya sakaratul maut. 4.000 tahun di dalam kubur, sakaratul maut itu sampai masih belum hilang. Luar biasalah, luar biasa sakaratul maut itu. Nah, namunlah ini bagi umat Nabi Muhammad SAW, itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad, beda dengan umat-umat Nabi yang lain. Jadi kita bersyukur kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang banyak diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan umat-umat yang terdahulu, beda. Sakaratul maut itu kafaratun, menjadi penebus dosa. Sakaratul maut itu sebagai penebus daripada dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya ini hadis kudusi. Wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku, la ukhriju abdan minad dunya, aku tidak akan, kata Allah taala, mencabut roh seorang hamba daripada dunia, wa uridu an urhimahu, dan aku menginginkan dia itu dicabut, dimatikan dalam keadaan aku memberikan rahmat kepada dia. Hatta ufiyahu bikulli khati'atin kana amaluha saqawan fi jasadih, sehingga aku tebus dosa-dosanya tersebut, kesalahannya tersebut, karena amaluha saqaman, yang pernah dia kerjakan dahulu dengan cara apa? Saqaman fi jasadih, aku berikan rasa sakit di tubuhnya. Sebelum orang meninggal dunia, Allah Ta'ala sakitkan sebulan, 2 bulan di dalam pembaringan. Tujuannya apa? Kata Allah, tujuannya aku ingin menghapus dosa-dosanya terdahulu. Karena aku cinta dengan hamba ini, ku tebus dahulu dosa-dosanya. Ku beri dia sakit 2 bulan, masuk rumah sakit, cuci darah, keluar lagi, 2 minggu lagi cuci darah lagi. Habis harta. Cuci darah, habis harta. Sakit masih sakit 2 bulan. Itu cara penebusan dosa, kata Allah. Au musibatan fi ahli, atau mendapatkan musibah di dalam rumah tangganya.
Sudah kita masuk rumah sakit lagi, musibah di dalam rumah tangga. Anaklah misalnya tabrakan atau apakah. Jadi dengan adanya hikmah yang seperti ini inilah Allah Ta'ala ini memberikan perjalanan hidup seorang hamba yang sebelum meninggal dunia dihapus Allah Ta'ala dosanya, sehingga di waktu dia nanti menghadap Allah itu tiada dosa lagi di dalam dirinya. Jadi kalau kita tahu perjalanan seperti ini, maka kita tidak akan adanya namanya buruk sangka. Wah itu aja, bapaknya ke rumah sakit, anaknya lagi di penjara karena nabrak orang, habis itu lagi istrinya yang bekerja di kantor diberhentikan orang, kebakaran lagi rumah anak satunya. Bah itu aja kebanyakan dosa. Jangan. Diberi Allah Ta'ala inilah, diberi Allah Ta'ala orang itu sakit berbulan-bulan. Jadi kita dengan diri kita yang memiliki orang tua, yang memiliki keluarga, jangan sakit hati. Semakin mereka mau akhir hidup mereka sakit-sakitan, kita semakin bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau memberikan rahmat kepada dia. Makanya kita jangan bingung di saat orang tua kita sudah umur panjang, lanjut usianya 67, sudah melebihi daripada batas Rasulullah SAW 67. Kita doakan rahmat, ya Allah berikanlah rahmat kepada orang tuaku. Ternyata semakin sakit, masuk rumah sakit orang tua kita. Doakan lagi, ya Allah berikanlah rahmat kepada orang tuaku. Stroke, ya Allah berikan rahmat kepada orang tuaku. Koma, ya Allah berikan rahmat orang tuaku. Meninggal dunia. Kalau kita bersangka buruk dengan Allah, tidak bisa. Itulah sudah batas rahmat Allah Ta'ala diberikan kepada orang tua kita. Allah Ta'ala memberikan sakit kepada seorang hamba yang apabila dicintai Allah Ta'ala seorang hamba tadi, untuk menuju kematiannya Allah Ta'ala berikan sakit dahulu. Au musibatan fi ahlih, atau mendapatkan musibah di dalam rumah tangganya. Wa waladihi, atau anaknya. 3. Au dayiqan fi ma'isyatihi, atau semakin sempit kehidupannya. Dahulunya mau berhutang untuk berobat ke rumah sakit, selalu dibantu oleh keluarga, bisa dihutangi. Sama keluarga, sama sahabat terdekat diberikan juga hutang. Tapi semakin orang tua kita sakit ini, ternyata tidak mau yang menghutangi, tidak mau apalagi sampai memberi. Sempit kehidupan. Wa iftiqaran fi rizqi, kepakiran di dalam rezeki. Oleh karena orang tua kita sakit, lalu pekerjaan orang tua kita tidak ada yang menjaga, lalu bangkrut, semakin fakir rezekinya. Hatta ablaga minhu masaqilu dzarri, sehingga kata Allah Ta'ala apabila masih tersisa satu debu dosanya, syadattu alaihil mautu, nah satu debu dosa tersebutlah yang kujadikan kesakitan pada waktu sakaratul maut. Hatta yalqiyaniya kayaumin waladathu ummuhu, sehingga dengan penebusan sakaratul maut tersebut, aku, kata Allah Ta'ala, dia bertemu dengan aku kayaumin waladathu ummuhu, seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Luar biasa sayangnya Allah Ta'ala kepada kita tuh luar biasa. Diberikan sakit untuk menebus segala dosa-dosa kita. Jadi apa yang kita keluhkan dengan sakit kita? Apa yang kita keluhkan? Jadi kalau bisa, kalau kita sakit kepala itu jangan sampai terpikir obat, jangan sampai. Allah yang mendatangkan sakit, Allah pula yang mendatangkan kesembuhan. Di sana kita bertafakur dahulu. Biarkan dia dulu sakit sampai 2 hari. Bila sudah ada hati kita tenanglah dengan hakikat demikian. Ada tegir di hati, minum saja obat, baru kita minum obat. Jangan berpikiran terlebih dulu. Di saat sakit kita berpikiran obat, berarti kita telah bergantung kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutnya, khawatirnya di saat itu
malaikat Israel datang, matinya kita dalam bergantung kepada makhluk Allah, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kesakitan yang dirasakan oleh Sam bin Nuh tadi selama 4000 tahun itu kesakitannya masih ada, dan panasnya sakaratul maut itu masih ada 4000 tahun. Wa qala Wahab bin Munabbih lama mata Musa alaihi salatu wassalam, manakala telah meninggal Nabi Musa alaihi salam, ja'atil malaikatu fis samawati ba'duhum ila ba'din, datang malaikat-malaikat yang ada di langit mendatangi malaikat-malaikat yang lain, wadi'i aidihim ala khududihim, mereka meletakkan tangan-tangan mereka terhadap pipi-pipi mereka. Wahum yaquluna, malaikat-malaikat yang di langit mengatakan, mata Musa kalimullah fa ayu khalqin la yamut, sungguh telah wafat kalimullah, orang yang berkalam kepada Allah yaitu Nabi Musa. Fa ayul khalqi la yamut, ayo makhluk mana lagi yang belum mati? Berwasiat demikian tuh malaikat-malaikat. Ayo makhluk siapa lagi yang belum mati? Wa kana radhiyallahu taala anhu yaqul, adalah Wahab bin Munabbih itu pernah mengatakan pula, la yamutu abdun hatta yara malakaini katibaini, seseorang itu tidak akan mati terkecuali dia akan melihat dua orang malaikat katibaini yang mencatat amal kebaikan dan keburukannya. Fa in kana subahuma bi khairin, apabila dua malaikat tersebut pencatat kebaikan datang kepadanya, qala lahu jazakallahu min sahibil khair fa ni'ma sahibu kunta, maka malaikat pencatat amal kebaikan mengatakan kepada kita, jazakallahu min sahibi khair, mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas orang yang melakukan kebaikan. Fa ni'mas sahib, maka sepaling bagus teman adalah kunta, kamu. Fakam ahadarta lana ma'aka fi majlisil khair, sungguh berapa banyak sudah kamu mendatangi kami di dalam majelis-majelis kebaikan. Kamu dahulu itu banyak datang ke majelis, kata malaikat yang pencatat amal kebaikan. Kamu senang datang ke majelis. Itulah yang mengakibatkan kami ini yang akan menemani kamu nanti di kubur. Pada waktu sakaratul maut, malaikat pencatat amal akan menjaga kita. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul, dan adalah beliau Wahab bin Munabbih ini mengatakan, la yaqdiru ala ridhaillah illa man ya'lamu anna Allah ta'ala yarahu ala dawam. Ini seorang sahabat juga nih lah, kalau tidak salah ini seorang sahabat Wahab bin Munabbih. Ini beliau lebih banyak membaca kitab Taurat. Jadi isi-isi Taurat tuh beliau tahu. Beliau tahu. Orang itu kata beliau tidak akan mampu ridho kepada Allah. Kita ini tidak bisa mampu ridho kepada Allah Ta'ala, terkecuali man ya'lamu, kecuali orang itu yakin annallaha ta'ala yarahu ala dawam, kecuali dia yakin bahwasanya Allah Ta'ala senantiasa melihat dia selama-lamanya. Inilah yang dikatakan di dalam Islam kita itu kalimat ihsan. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka.
beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jikalau tidak mampu, rasakan bahwasanya Allah lah yang masih melihat kita. Nah, orang itu mampu ridho kepada Allah apabila dia itu selalu berkeyakinan bahwasanya dia itu masih dilihat Allah. Bila kita lepas keyakinan kita seperti demikian, maka kita tidak akan bisa ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Sufyan Ats-Tsauri yaqul, Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, ma ista'dada lil mauti, tiadalah seseorang itu mempersiapkan untuk kematiannya. Orang itu tidak bisa beramal soleh untuk kematiannya. Orang itu tidak bisa berpikir, kata beliau, untuk kematian yang akan dihadapnya. Man zanna annahu ya'ishu godan, orang yang masih bersangka-sangka kuat dirinya itu besok hari masih hidup. Artinya orang pemalas beribadah itu, kata beliau, tandanya awal mulanya kenapa? Karena orang itu masih menyangka besok hari masih hidup. Ini kita yang malas-malas nih beribadah, nah kita bukan orang lain lah, kita pribadi. Kenapa malas beribadah? Kenapa malas berzikir? Kenapa malas berimpak? Kenapa malas bersedekah? Dikarenakan kita merasa diri kita besok hari belum mati. Coba seandainya dipikirkan ini akan mati, hari ini akan mati, otomatis kita akan siap dengan kematian kita, mempersiapkan kematian kita. Aku ingat dengan mati, buktikan. Ingat dengan mati tadi apa? Ma ista'dada lil mauti, tiadalah orang itu mampu untuk mempersiapkan kematiannya. Siapa? Man zanna annahu ya'ishu godan, orang yang menyangka-nyangka kuat bahwasanya besok hari tidak akan mati karena masih sehat katanya. Wa kana yaqulu, adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, at-ta'atu tatafarra'u min dzikril mauti, ketaatan itu, kata beliau, akan menjadi cabang yang memancar. Tatafarra'u, tercabang-cabang, artinya memancar. Min dzikril mauti, dari sebab orang itu banyak mengingat mati. Orang, kesimpulannya, orang yang banyak mengingat mati maka akan banyak taatnya. Orang yang banyak lupa dengan mati, orang itu sedikit taatnya. Nah, itu kalau bahasa ilmu mantik itu natijahnya atau mukhalafah. Natijah itu kesimpulan. Wal ma'asi tatafarra'u min nisyanihi, sedangkan maksiat itu akan memancarkan orang itu lupa dengan kematian. Kalau lupa dengan kematian, kalau orang itu lupa dengan kematian, otomatis orang tadi akan memikirkan hidupnya orang. Dia merasa dirinya tidak akan mati, otomatis dia akan memikirkan kehidupan orang itu aja. Kenapa begitu terus ya? Tuh kenapa begitu terus? Coba kalau kita akan mati, maka kita ini akan mempersiapkan apa yang di hadapan kita, tidak memikirkan orang lain. Untuk apa kita memikirkan orang, untuk apa? Kan begitulah, untuk apa? Sedangkan kita yang akan pasti kita hadapi itu kematian. Fa'lam ya akhi dzalika, maka ketahuilah wahai saudaraku, kata Imam Abu Habs Sya'rani, wa alaika bil wahdati, hindarilah kamu itu senang sendirian. Hindari, kata beliau, hindari kamu itu sendirian aja, di rumah aja pikiran.
Wa alaika bil wahdati, mohon maaf. Wa alaika lazimaleh oleh kamu bil wahdati, bersendiran dengan bertafakur. Wa mujalasatal ibadi, duduk dengan hamba-hamba Allah. Waz zuhadi, dan orang-orang zuhud. Wal ulama'il amilin, dan ulama-ulama arif billah. Karena selama tingkah laku kita ini di dalam dunia ini lah tidak bercerminkan 3 pokok ini, maka kita masih dilaknat Allah. Ini yang bahayanya. Ad-dunya mal'unun mal'unun ma fiha illa dzakarallahu wa mawalah au muta'alliman au aliman au muta'alliman. Dunia itu dilaknat Allah. Wa ma fiha, dan orang-orang yang berada di dalam dunia dilaknat Allah. Illa terkecuali 3, kata Rasulullah. Apapun profesi kita, apapun tingkah laku kita, pekerjaan kita akan dilaknat Allah, terkecuali apabila ada salah satu di antara 3 ini yang kita lakukan. Yang pertama, zikrullahi wa mawalah, berzikir kepada Allah, wa mawalah, dan sesuatu yang ada hubungannya dengan zikir. Au aliman, atau orang yang mengajar. Au muta'alliman, atau orang yang belajar. Biar aja kita mulai pagi jam 8 sampai jam 4 sore atau jam 5 sore, bahkan maghrib datang ke rumah, tetapinya kita malamnya berzikir. Yalah, maghribnya kita duduk di majelis taklim. Kalau subuh minggu kita duduk di majelis taklim, insya Allah pekerjaan kita itu tidak dilaknat Allah. Jadi kalau pekerjaan kita tidak dilaknat Allah, jadi rezeki yang kita dapatkan melalui pekerjaan kita tersebut otomatis akan berkah. Makanya keberkahan pekerjaan kita tergantung daripada 3 hal ini. Yang pertama kita zikrullah, yang kedua belajar atau mengajar. Kalau tidak sanggup mengajar, belajar. Bila tidak sanggup belajar, maka banyak-banyak berzikir kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita jangan dilaknat Allah. Dunia sudah dilaknat Allah, dan orang-orang yang berada dalam dunia pun dilaknat Allah, terkecuali 3 hal tersebut. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita daripada sifat-sifat tercela, diampuni dosa-dosa zahir dan batin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat ilmu yang sama-sama kita pelajari, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita husnul khatimah dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa lakum sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina lana Muhammadin wa ala alihi wa barik wasallim ajmain. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.